juta. Apabila kerugian pembayaran terhadap nilai buku S dialokasikan pada goodwill. Pada 1 Maret, S telah membagi dividen sebesar 40.000 dan 60.000 pada 1 Oktober. Masih di atas, Anda diminta melengkapi worksheet 2 yang berakhir 31 Desember 2018. Yang lainnya. Coba coba dulu yang lainnya Riko apa? Revenue, Jangan atau nonton apa? sebelum akuisisi. Nah, yang pertama tadi diketahui persen kepemilikannya itu 80%. Sebesar 1 juta. Kemudian kita cari input value-nya pada 1 Januari itu sebesar 1.250.000 dengan membagi 1 juta dibagi dengan 80%. Nah, ketemu 1.250.000. Nah, kemudian bukti net asetnya makan semalam kan 600.000 dapat dari dari Senin sampai Kamis. Ya tunggu ya. RP-nya 300.000 dapat dari porsi juga ada RP 300.000. Kemudian di income-nya atau net income 1 April itu 1 juta, di mana di sini kan 400.000 dan kita membelinya pada 1 April, makanya dikali 3/12. Kemudian reakuisisi dividennya itu 40.000, ketemu book value net asetnya itu 960.000 dan kita selisihkan dengan implied value 100%-nya ketemu goodwill-nya 290.000. Kemudian di sini diketahui dividen 1 Oktober 60.000, ini 60.000. Terus kemudian income from S-nya itu 400.000 dikalikan 9/12 terus dikalikan 80%, ketemu 240.000. Terus investment cost-nya 1 juta dari ini tadi kepemilikan 80%-nya. Terus ya udah amat yang bagus besar. kurang dividen ya disuruh belajar. Ada pembagian dividennya 1 Oktober 60.000, kita kalikan persen pembagiannya 1.000, kita kurangin terus ketemu 1.192.000. Terus kita buat jurnal eliminasinya dulu. Kita jurnal eliminasinya debit ada sales sebesar 225.000, di mana itu didapat dari sales pada worksheet sebesar 900.000, kita kalikan dengan 3/12. Kemudian itu mendebit stok sebesar 600.000 dari worksheet juga 600.000. Kemudian RE-nya 300.000. Kemudian goodwill-nya 290.000 dari tadi isinya. Kita kredit 300.000 dikalikan 3/12. Kemudian operating expense juga kita kalikan dengan 3/12, 60.000 dari 3/12. Kita kalikan juga sama 75.000 kali 3/12. Kemudian depresiasinya juga
25.000 kali 3/12. Interest expense-nya 10.000 kali 3/12. Kemudian dividen S-nya itu kita dapat tadi dividen 1 Maretnya atau akuisisi dividen itu 40.000. Kita kalikan persen kepemilikannya 80%. Dapat 32.000. Terus investment S-nya itu 1 juta. Tadi kita beli 1 April 1 juta. Kemudian NCI equity-nya itu ini apa namanya, jumlah kayak selisihnya aja, selisih dari debit sama kreditnya kita dapat 258. Terus kita menjurnal income from S 240 dari income from S dari 400 Dari 415 kalikan 85%. Terus dividen S-nya ada dibagi sebesar 48.000 dan 60.000 dan terus S-nya itu 240 dikurangi 40.000. Terus kita menjurnal yang NCI expense dapat dari 400.000 dikalikan 9/12 dikalikan dengan 20%. Terus dividen S-nya kita dapat dari dividennya atau dividen 1 Maret 10.000 apa namanya, atau dividen 1 Oktober dikurangi 1 Maret. Jadi ketemu 20.000 kita kalikan dengan 20%. Ketemu 20.000. Terus NCI equity-nya kita dapat dari selisihnya. 60.000 dikurangi 20.000 dapat 40.000. Kemudian diminta untuk lengkapin worksheet-nya. Untuk worksheet-nya tinggal dimasuk-masukin aja. Ini jelasin juga nggak Pak yang di jurnal? Sekilas saja. Ini tadi income from S-nya tadi kan ini yang ditanya karena kita pakai equity method, jadi pakai income from S jadinya 240.000 kita dapat dari sini, dari 400.000 dikalikan 9/12 dikalikan 80%, dapat 240.000. Terus untuk income-nya kita dapat dari jumlah ini semua dari sales sampai net income, net interest expense. Kemudian untuk mencari RE-nya kita jumlahkan juga dari net income ini sampai dividen, ketemu 1.870.000. Untuk nyari investment in S-nya kita dapat dari ini, dapat dari tadi pas beli 1 juta ini. Kemudian jadi total asetnya, untuk nyari total aset tinggal kita jumlahin aja dari cash sampai ke equipment net, ketemu 9.620.000. Dan yang terakhir ini kita nyari total liability dan equity sebesar 9.620.000 didapat dari total akun-akun liability dan equity, ketemu segini Pak. Terus kemudian yang dari jurnal itu kita masukkan ke jurnal eliminasinya dan ketemu hasilnya kurang lebih seperti ini Pak. Atau gini Mas, kembali ke eliminasi yang NCI coba Mas, NCI expense coba. Ini Pak yang bawah. Dividen S-nya menghitungnya bagaimana tuh Mas?
Ini Pak, dari apa namanya negatif 40.000 ini ditambah dengan 60.000 dividen 1 Oktober. Kemudian dikalikan 20% gitu, Mas? Ya, karena kan ya Pak, tadi 80%-nya kita yang milik P dan 20% punya NCI-nya Pak. Berarti dividennya dividen total itu Mas ya, maksudnya ya? Iya Pak. Dividennya dividenannya ya, dividen setahun ya. Kalau untuk NCI dividennya dividen setahun ya. Iya, iya. Itu saja sih ya. Jadi kalau untuk NCI dividennya diperhitungkan dividen setahun ya. Kalau yang untuk income from S, coba yang income from S, Income from dividennya S, dihitungnya dari dividen dari yang ini. setelah akuisisi saja ya. Iya Pak. Ya. Dari 60.000 dikurangi untuk dikali karena dividen yang sebelum akuisisi sudah diperhitungkan di jurnal yang sebelumnya ya, jurnal eliminasi ekuitas S ya. Iya Pak. Coba di jurnal ekuitas S, eliminasi ekuitas S, diperlihatkan dividennya. Dividennya itu perhitungannya dari mana tuh? Dividen Ini, S itu adalah dividen sebelum akuisisi ya. Sebelum akuisisi dikalikan persentasenya P. Ya. Baik, ya demikian untuk nomor 4. Silahkan kalau ada yang bertanya atau berkomentar. Ya. Kalau tidak ada, kemudian untuk ininya Mas apa? NCI expand-nya tadi menghitungnya gimana tadi coba? Ini Pak. Menghitung, dihitung dari net income setahun apa net income setelah akuisisi? Net income setelah akuisisi apa ini? Setelah akuisisi kayak Pak. Coba perhitungannya gimana? NCI expand-nya. Terus? Oh iya, baik ya. Jadi kalau untuk metode yang ini ya, untuk pengakuan apa, dia tidak memunculkan akun pre-acquisition income ya, tetapi dia mengurangi sales-nya, kemudian mengurangi expenses-nya ya. Kalau menggunakan metode yang ini, maka NCI expand diperhitungkan hanya untuk yang setelah akuisisi ya, setelah akuisisi. Ya, jadi NCI expand diperhitungkan hanya untuk dari yang income setelah akuisisi. Sedangkan kalau menggunakan metode yang satunya dengan memunculkan pre-acquisition income, nanti ya akan berbeda ya. Bedanya seperti apa nanti kita lihat ya kalau ketemu soalnya. Baik, terima kasih Mas. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, berkomentar. Kalau belum ada, kita cukupkan. Terima kasih. Izin substar ya Pak. Yuk, silakan. Izin share screen ya Pak. Silakan. Silakan. Sudah muncul. Dan membeli 75% kepemilikan S pada 1 Mei 2016 sebesar 240.000. Perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku akan dialokasikan ke bangunan 40% under value dengan manfaat 10 tahun, inventory 20% under value yang terjual pada tahun 2016 dan sisanya ke goodwill. Selama 2016, S telah membayar dividen pada 1 April
sebesar 20.000 dan 1 Oktober sebesar 30.000. Informasi lain yang pertama itu P menjual inventory kepada S dengan margin 20% dari harga jual dengan total nilai sales 160.000 dan sampai akhir tahun masih tersisa seperempatnya. Yang kedua, P membeli peralatan dari S pada 1 September 2016 dengan profit yang diperoleh S sebesar 10.000 dan masih bermanfaat 4 tahun ke depan. Jadi kepulangannya ada 75%, terus kemudian investment cost-nya tadi pada tanggal 1 Mei 2016 ada 240.000. Terus jadi implied value 1 Januari 2016-nya 240.000 dibagi 75% ketemu 320.000. Kemudian book value net assetnya itu ada common stock 100.000 itu dari kertas kerjanya. Ada rated earning-nya juga 100.000, ini diketahui di kertas kerjanya. Terus kemudian ada net income 1 Mei 2016. Kan tadi di kertas kerjanya itu net income-nya diketahui 150. Terus kemudian dia ada keterangan upstream equipment tanggal 1 September. Jadi yang untuk gain on sale equipment ini dia mengurangi net income tahun 2016. Jadi net income-nya 1 Mei 2016 itu 150 dikurangi 10.000 yang dari gain on sale equipment dikali dengan 4/12 ketemunya 46.600. Terus kemudian ada bayar dividen tanggal 1 April sebesar 20.000. Jadi book value-nya ketemu 226.600. Terus excess value-nya itu ketemu dari 320.000 dikurang dengan 226 didapat 93.300. Kemudian excess value-nya dialokasikan yang pertama ke inventory sebesar 20%. Itu dapat 18.600, yang buildingnya dialokasikan 40% dapat 37.300, yang terakhir sisanya dialokasikan ke goodwill ketemunya 37.300. Karena tadi buildingnya ada masa manfaat 10 tahun, terus kemudian di tahun 2016 diamortisasikan, yang inventory kan tadi dikatakan terjual habis, jadi berkurang semuanya. Terus yang building dia karena tadi dibelinya tanggal 1 Mei, jadi sisanya masih sisa 8 bulan. Jadi 37.300 dibagi 10 tahun masa manfaat dikalikan dengan 8/12. Nya 2.400. Jadi total amortisasi 2016 itu ada 21.156. Terus kan tadi yang dari informasi yang pertama itu inventory downstream-nya diketahui total sales-nya 160.000. Terus kemudian itu ada sisa yang seperempatnya dikalikan dengan marginnya juga. Jadi unrealized profit-nya ketemu 8.000. Terus dari informasi yang kedua, equipment upstream, itu kan tadi didapat gain on sale equipment 10.000 dan masa manfaatnya masih 4 tahun, jadi realisasi profit equipment per tahunnya 2.500. Untuk yang tahun 2016 itu dikalikan dengan 4/12. Kemudian untuk perhitungan income from S sama NCA expense-nya, yang pertama itu net income itu didapat dari 100.000 net income tahun 2016 dikurangi dengan karena dia sebelum akuisisi dikalikan dengan 8/12 baru ditambah dengan akuisisi equipment-nya 103.300. Terus income
Rumusnya dari total net income tadi dikalikan dengan 75%. Pentingnya 77.500, NC-nya dikalikan 25%, artinya 25.800. Untuk amortisasinya yang total dinyalakan kuning. Dikalikan dengan proporsi income from S 75% dan proporsi NCI expense-nya 25%. Untuk income from S yang amortisasi income from S itu ketemu 15.800, yang NCI-nya 5.200. Terus equipment ini dari yang equipment upstream tadi totalnya ada 10.000, untuk bagiannya income from S dia ada 7.500, bagiannya NCI ada 2.500. Terus kan tadi karena dibelinya 1 Mei, jadi realis profitnya itu dikalikan dengan 4/12, ketemunya 833. Terus untuk bagian income from S-nya dikali 75% dapat 625. Untuk NCI-nya dikalikan 25% dapat 208. Terus untuk yang unrealized profit-nya inventory, karena dia downstream, jadi hanya dialokasikan ke income from S. Untuk total income from S didapat 46.700 dan total NCI-nya 18.200. Terus untuk dari investment in S-nya kan tadi investment cost-nya 240.000, terus income from S-nya jadi 46.700 dan dividennya dibayar tanggal 1 Oktober dikalikan dengan proporsinya income from S tadi 75%. Ketemu investment in S-nya 264.200. Nah, terus ke jurnal eliminasi. Jurnal yang pertama itu jurnal unrealized profit inventory. Yang pertama ada sales pada COGS sebesar 160.000 dari yang inventory downstream tadi. Terus ada COGS pada inventory sebesar 8.000, ini yang dari unrealized profit-nya. Terus jurnal yang kedua ada yang akuisisi equipment upstream, itu jurnalnya gain on sale of equipment pada equipment sebesar 10.000 dan akumulasi depresiasi pada depresiasi expense sebesar 230.000. Ini dari yang realized profit tahun 2019. Terus jurnal yang ketiga ada income from S sebesar 46.700 dari perhitungan yang pada dividen sebesar 20.500. Sisanya dialokasikan ke investment in S sebesar 24.200. Sebesar 18 selama 1 tahun. Dari bukunya ada 20.000 sama dan proporsinya NCI 5%. Misalnya di ending sebesar 5.000. Ada sebesar 143.300 dari yang kita uji kertas itu selama tadi akuisisinya. Terus kemudian common stock-nya tadi 100.000, kemudian amortized excess-nya 93.300.
Terus kemudian pada sebesar 15.000 ini dari yang dibayar pada 1 April dikalikan dengan 15.000, terus kemudian COGS-nya terus ada di sekitar 20.000 dikalikan dengan terus investment tadi costnya dan ini dibayar dari common stock ditambah dengan dikurangi dengan total net income. Total net income-nya kan tadi dari sisi berarti kan 150 dikurangi dengan 10.000 terus dikalikan dengan proporsinya NJI sebesar 25%, ketemunya 80.000. Yang alokasi excess value-nya itu ada building sebesar 37.300, inventory 18.400, goodwill-nya 37.300, pada amortized assets 9.300. Nah, yang terakhir itu ada depreciation expense pada building sebesar 2.400. Amortisasinya building tahun 2016 sama COGS pada inventory sebesar 18.600, ini juga dari amortisasinya inventory tahun 2016. Terus di kertas kerjanya setelah semua jurnal eliminasinya dimasukkan, tadi kan juga diketahui dari perhitungan income from S-nya itu dimasukkan sebesar 40. Terus ini didapat net income sebesar 280.700. Terus dapat NIR-nya 472.700. Terus kemudian investment in S-nya kan tadi didapat 264.200. Ini dimasukkan di sini nanti. Kemudian nilai total aset disamakan dengan nilai total liability dan equity, baru kemudian didapat nilai cash sebesar 189.500. Mungkin itu saja, Pak. Coba ke eliminasi yang itu, Mbak, yang ekuitas S, eliminasi ekuitas S. Untuk NCI beginningnya, coba di rumusnya tadi gimana? NCI beginning diperlihatkan seperti itu. Itu common stock-nya ditambah sama datamu, terus ditambah sama net income sebelum akuisisi. Tadi ada yang gain on equipment, gain on sale of equipment, terus dikalikan dengan proporsinya NCI 25%. Kalau memanfaatkan yang di sini kayaknya bisa juga, Mbak, ya. Kayaknya sebentar. Jumlah debitnya ya dijumlahkan, sales, common stock, RE, unamortized, dikurangi COGS, depresiasi, dikalikan persentasenya, coba sama enggak ya? Itu kemudian dikurangi COGS dan depresiasi yang ada di jurnal itu, dikurangi COGS, itu jumlah, kemudian dikurangi yang COGS 90, COGS-nya, Mbak, dikurangi 90 dan depresiasinya ya. Kemudian dikalikan persentasenya. Sama enggak coba? Sama, Pak. Sama ya, angkanya sama ya?
Ya, Pak. Ya, supaya tidak usah jauh-jauh ngelinknya ya. Jadi menggunakan yang apa? Yang ada di jurnal ini saja ya. Baik ya. Dan perhitungan NCI yang seperti ini menghasilkan saldo NCI per tanggal akuisisi ya. Jadi saldonya adalah per tanggal akuisisi karena dari ekuitas S yang RE ditambah common stock sudah disesuaikan dengan ditambah dengan sales dan expenses yang pre-akuisisi ya. Sehingga mendapatkan RE angka yang per tanggal akuisisi tersebut ya. Sehingga untuk NCI expense-nya hanya diperhitungkan mulai dari tanggal akuisisi sampai dengan selanjutnya. Kenapa? Karena income yang sebelum akuisisi sudah diperhitungkan untuk menghitung NCI beginning-nya ya. Jadi yang income sebelum akuisisi sudah masuk ke NCI beginning-nya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari. Sudah betul ini kayaknya ya pembahasannya. Ya, silakan kalau masih ada komentar atau pertanyaan. Terus, kalau belum ada, terima kasih Mbak. Kita lanjutkan dulu. Stop share ya Pak. Silakan. Izin share screen Pak. Silakan Mas. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Berikutnya soal kasus 9. P memegang kendali S dengan serangkaian pembelian saham sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari 2018 itu dilakukan pembelian 5%, harga belinya 10 juta. Kemudian 1 Juli pembelian 10%, harga belinya 22.500.000. Dan terakhir 1 Oktober beli 70% dengan harga 168 juta. Nah, total saham beredar S adalah 100.000 lembar. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2018, ekuitas S terdiri dari saham biasa 190 juta dan saldo laba 30 juta. Selain itu, harga pasar saham S pada saat akuisisi adalah 2.500 lembar. Nilai wajar NCI tidak diketahui. Nah, yang diminta itu yang pertama, buatlah jurnal di buku P atas transaksi di atas. Nah, jurnal di buku P-nya itu ada di sini. Untuk pembelian tanggal 1 Januari itu beli 10 juta, jurnalnya investment in S pada cash sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 1 Juli dibeli lagi 10%-nya harganya 22.500.000 di jurnal investment in S pada cash 22.500.000. Kemudian yang terakhir itu 1 Oktober dibeli 70%, harganya 168 juta. Jurnalnya itu investment in S pada cash 168 juta. Nah, tapi di sini karena sudah mulai jadi akuisisi, maka diakui gen dulu di sini. Gen ini didapat dari perbandingan harga wajar saat terjadi akuisisi dengan harga beli sebelumnya. Nah, harga beli saham sebelumnya itu kan 10 juta ditambah 22.500.000, ada 32.500.000. Sementara harga wajarnya saat terjadi akuisisi tersebut 2.500 per lembar. Nah, hitung-hitungannya itu ini 15% dari 10.000 lembar saham tadi dikali 2.500, dapat harga wajarnya itu 37.500. Nah, karena harga wajarnya lebih tinggi dari harga belinya di awal tadi, maka diakui gain on increased value of share sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemudian yang nomor 2 itu buatlah jurnal eliminasi sesaat P memegang kendali atas S. Nah, di sini saya jelasin hitung-hitungannya dulu.
Nah, ini tadi pembelian 1 Oktober 168 juta, kemudian ada harga wajar sahamnya saat akuisisi terjadi 3.500.000, sehingga investment in S pada saat akuisisi itu 205.500.000. Nah, total kepemilikan PT terhadap S itu 85% dari ini, 70% ditambah 10% ditambah 5%, totalnya 85%. Kemudian implied value-nya dibagi 205.500.000 dibagi 85%, didapat implied value-nya 241 juta sekian. Kemudian dibandingkan dengan book value net asset si PTS ini, value net asset PTS terdiri dari ada saham biasa 190 juta, kemudian ada laba ditahan, retained earning 30 juta, sehingga book value-nya itu ada 220 juta. Karena di sini implied value lebih tinggi dari book value net asset yang kita peroleh, maka muncul goodwill sebesar 21.764.000 sekian. Nah, sehingga untuk pertanyaan nomor 2, buat jurnal eliminasi sesaat P memegang kendali atas S, maka jurnalnya seperti ini. Semua net asset S itu di debit, common stock-nya di debit 190 juta, retained earning-nya 30 juta kita debit juga, kemudian tadi ada goodwill di debit juga 21.764.000, kemudian kreditnya itu investment in S sebesar 205.500.000 sesuai nilai yang kita hitung di awal tadi. Kemudian karena kepemilikannya tidak 100%, maka muncul NCI di sini sebesar sisanya dari atau 15% dari ini dari book value si S tadi. Begitu, Pak. Baik. Ya. Kami itu adalah gereja kami. Jadi kita akan menghancurkan rumah itu, kita masuk ke dalam. Ada eliminasi. Jurnal eliminasi sesaat setelah akuisisi ya. Ini mestinya juga mengeliminasi pre-acquisition income ya. Hanya saja tidak ada infonya ya, tidak ada info berapa salesnya atau berapa net income-nya ya. Mestinya kalau ada informasinya kita buat juga ya, mengeliminasi pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend, tetapi tidak ada infonya ya, hanya ini yang bisa dibuat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari. Kalau belum ada, terima kasih Mas. Kita lanjutkan dulu. Pak, terima kasih Pak. Ini software ya Pak. Sama-sama. Izin share screen ya Pak. Silakan Mbak. Untuk soal UAS 3.2, P membeli 4.000 lembar saham S 1 April 2020 senilai 58.000. Asumsi tidak punya pengaruh yang signifikan. Equity S per 1 Januari 2020 terdiri dari capital stock 200.000 dengan par 10 dan RE sebesar 60.000. Tanggal 1 Juli 2020, P membeli saham S lagi sebanyak 8.000 lembar, senilai 120.000. Selisih harga perolehan dan nilai wajar dialokasikan ke goodwill. S melaporkan net income tahun 2020 sebesar 70.000 dan membayar dividen tanggal 1 Mei dan 1 November masing-masing sebesar 7.500. Berdasarkan informasi tersebut, ini soalnya. Terus yang pertama, diketahui lembar saham yang beredar sebanyak 20.000 diperoleh dari 200.000 dibagi dengan parnya 10.
Lalu pada tanggal 1 April 2020 membeli 4.000 lembar saham dengan kepemilikan 20%. Dari 4.000 dibagi dengan 20.000 lembar saham beredar dengan kos 58.000. Pada 1 Juli 2020 membeli sebanyak 8.000 lembar dengan kepemilikan 40%, diperoleh dari 8.000 dibagi 20.000 lembar saham beredar dengan kos 120.000. Book value net asset 1 Januari 2020 terdiri dari capital stock 200.000, RE 60.000, net income 70.000, dividen 1 Mei dan 1 November masing-masing sebesar 7.500. Untuk soal yang A, hitunglah goodwill. Jadi goodwill pada 1 Juli 2020 terdiri dari investment cost 40% sebesar 120.000 dan implied value-nya 300.000 diperoleh dari 120.000 dibagi 40%. Lalu book value net asset pada 1 Juli 2020 terdiri dari capital stock sebesar 200.000, RE sebesar 60.000, dan penambahan net income dari 1 Januari sampai 1 Juli sebesar 35.000. Diperoleh dari 6/12 dikali dengan 70. Dan dikurang dengan dividen pada 1 Mei sebesar 7.500. Sehingga diperoleh total book value net asetnya sebesar 287.500 dan diperoleh goodwill sebesar 12.500 selisih dari implied value dan dividen net asset. Lalu penyesuaian saham sebelum 1 Juli atau revaluasi per FV dari sahamnya itu 60.000 diperoleh dari 300.000 dikali kepemilikannya 20%. Kos pada saat pembelian itu 58.000 sehingga diperoleh gain sebesar 2.000. Lalu untuk soal yang kedua, buatlah jurnal P pada tanggal 1 Juli 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020 menjurnal investment in S pada cash sebesar 120.000 dan investment in S pada gain on increase of value of stock investment sebesar 2.000. Dan total saldo investment per 1 Juli atau 60% dari kepemilikan sebesar 180.000. Diperoleh dari 120.000 ditambah dengan 40.000. Lalu untuk soal yang C, hitunglah pendapatan investasi P pada tahun 2020. Pendapatan income from S sebesar 21.000 diperoleh dari 6/12 dikali dengan kepemilikan 20% ditambah 40% atau 60% dikali dengan 70.000. Lalu soal yang D, hitung pre-acquisition income pada tahun 2020. Untuk soal yang D, net income 2020 sebesar 70.000, NCI expense sebesar 28.000 diperoleh dari 40% atau 100% dikurang 20 dikurang 40 dikali dengan 70.000. Lalu controlling interest sebesar 21.000 diperoleh dari 6/12 dikali dengan 60% dikali 70.000 sehingga diperoleh pre-acquisition income-nya sebesar 21.000. Lalu yang E, hitunglah NCI expense 2020. Tadi udah dihitung di soal D, jadi diperoleh NCI expense-nya sebesar 28.000. Untuk soal yang terakhir, hitunglah saldo investment in S per 31 Desember 2020. Untuk yang F, saldo awal pada 1 Juli 2020 sebesar 180.000, lalu ditambah dengan income from S sebesar 21.000, dan dikurang dengan dividen sebesar 60% dikali 7.500, itu 4.500, sehingga diperoleh saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 199.500. Sekian, Pak. Baik, NCI expense-nya diperhitungkan setahun apa setelah akuisisi, Mbak? Tahun ya, iya. Kalau NCI expense diperhitungkannya, ini bentar.
Pakai pre-acquisition income tadi ya? Iya. Pakai atau yang sebelumnya yang dihitung apa tadi yang sebelumnya? Ini. Yang mana, Pak? Berarti diminta menghitung pre-acquisition income ya? Iya, ini. Kalau pre-acquisition income dihitungnya sebesar berapa tadi? Income sebelum akuisisi? Pre-acquisition income-nya coba menghitungnya tadi bagaimana? Bagian ini, Pak. Dari income dikalikan itu income setahun ya 70.000 ya? Dikurangi bagiannya NCI terus controlling interest itu apa itu? Oh yang itu ya untuk yang sebelum akuisisi ya 6/12 itu ya? Oke ya. Jadi pre-acquisition income berarti kan income sebelum akuisisi kemudian dikalikan dengan bagiannya P ya, dikalikan persentasenya P. Kemudian untuk NCI expense-nya sudah, berarti kalau NCI expense diperhitungannya tadi berapa tuh dulu? Ngitungnya gimana NCI expense? 70 kali? 70.000 dikali 40%-nya dikali. Iya, dikali 40%-nya, Pak. Ini. Oh, berarti. Sebentar. NCI expense ya. Sebenarnya sih kalau apa? Kan ya ini ya. Untuk cuma ini kurang dijelaskan juga sih. Jadi kan kalau untuk yang income sebelum akuisisi ya, kalau untuk eliminasinya ya, untuk eliminasinya kan ada dua cara ya. Yang pertama dengan memunculkan ini pre-acquisition income. Yang kedua tidak memunculkan pre-acquisition income, tetapi hanya memunculkan hanya mengurangi sales dan expenses-nya kan ya. Kalau menggunakan pre-acquisition income nantinya NCI equity, NCI beginning dihitung untuk posisi di awal tahun ya, sehingga NCI expense-nya diperhitungkan untuk 1 tahun penuh ya, untuk setahun penuh. Kemudian kalau menggunakan metode yang kedua, kalau tidak memunculkan pre-acquisition income, ya menggunakan sales di debit, ya, expenses di kredit, itu nanti equity beginning-nya muncul per tanggal akuisisi, sehingga NCI expense-nya dihitung mulai tanggal akuisisi. Ya, kalau yang ini berarti sudah betul ya, karena menggunakan pre-acquisition income, NCI expense dihitung untuk setahun. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang berkomentar atau bertanya. Halo, baik-baik semuanya. Ya, kalau baik-baik semuanya kita cukupkan. Terima kasih, Mbak. Jangan share ya, Pak. Yuk, silakan. Baik, sekarang kita akan lanjut ya materi yang barunya. Materi terakhir. Ya, ini sudah sempat kita bahas minggu yang lalu, cuma saya yang perubahan kepemilikan saham ya, akan kita lihat sekilas saja ya.
Jadi pada intinya ya, perubahan kepemilikan saham ya bisa bertambah, bisa berkurang ya. Kalau kemudian akibatnya bisa mengakibatkan perubahan status pengendalian dari yang tadinya mengendalikan menjadi tidak mengendalikan gitu ya. Kalau penjualan saham, investasi saham mengakibatkan hilangnya kendali, pada intinya mengakui adanya gain atau loss. Sedangkan kalau tidak mengakibatkan hilangnya kendali, maka penjualan saham hanya kalaupun ada gain atau loss, dia dicatatnya sebagai menambah atau mengurang additional paid in capital. Ya. Pada intinya begitu ya. Kemudian kita akan lihat, kita ini mengulang yang lalu ya, kita akan ulang secara cepat. 1 Januari 2015, Prita memiliki 9.000 lembar saham Sinta ya. Merupakan 90%, ya. Berarti 100%-nya 10.000 lembar. Diperoleh dengan harga $25 per lembar. Sinta mendapat net income tahun tersebut 60.000, tidak membagi dividen. Tahun berikutnya, di awal tahun, Prita menjual 6.000 lembar saham dengan harga 30 per lembar. Ya. Nah, setelah penjualan saham, kepemilikan P tinggal 30%. Ya, dijual 6.000, 60%, tinggal 30%. Sekarang P tidak menjadi pengendali. Ya. Maka harus diakui laba atau rugi. Ya. Menghitungnya bagaimana laba atau rugi penjualan investasi saham membandingkan antara carrying value ya saham dengan yang diterima ya dengan konsiderasi yang diterima. Menghitungnya seperti ini, carrying value Sinta ya, carrying value S sebelum penjualan ya nilainya S ya sebesar ya 250.000. Ini adalah nilai S di 1 Januari 2015 ya. Harga per lembarnya S waktu itu $25 per lembar dikalikan total lembar yang beredar 10.000. Berarti total 250.000 ya. Ini di awal tahun. Kemudian sepanjang 2015 ekuitasnya bertambah dengan net income 60.000. Sehingga carrying value S ya di akhir tahun menjadi 310.000. Ya, kemudian kita akan membandingkan dengan ya, kita ikuti saja yang di buku ya. Yang kita ikuti ya dibandingkan dengan fair value consideration yang diterima ya. Dia menjual 6.000 per lembarnya 30. Dia mendapat ya $180.000. Kemudian hitung lagi fair value saham yang masih dipegang ya. Masih ada 3.000 ya dengan nilai per tanggal itu 30. Total yang dipegang nilainya 90.000. Kemudian untuk yang 10% ya 10% saham yang beredar dimiliki oleh NCI. Nah, yang dimiliki oleh NCI ini ya nilainya kita ambil carrying value-nya. Ya, carrying value-nya berarti 10% dari yang 310.000. Ya. Total 31.000, maka di sini totalnya ya fair value dan carrying value-nya 301.000, ada selisih 9.000. Jadi carrying value 310 setelah dijual mendapatkan nilainya 301 ya, maka rugi 9.000. Nah, rugi 9.000 ini dialokasikan untuk saham yang dijual 6.000, yang tidak dijual 3.000. Maka ya jurnalnya debit cash sebesar yang uang diterima 180.000, kemudian
selanjutnya mengakui loss-nya. Loss-nya berupa dinamakan realized holding loss untuk saham yang sudah dijual. Ya. Loss-nya sudah terrealisasi, ya, nilainya yang dijual 6.000 dari 9.000 yang dimiliki, dikalikan loss-nya 9.000. Ya. 6.000 realized holding loss, kemudian unrealized holding loss-nya 3.000 untuk saham yang masih dimiliki. Sehingga ya kreditnya ke investment in S sebesar ini ya, jumlah debitnya. Nah, maka akun investment in S saldonya ya awalnya adalah 225.000, yaitu 9.000 lembar. 9.000 lembar dikalikan harganya 25 per lembar. 9.000 kali 25, 225.000 ditambah bagian laba ya 90% kali 60.000 income S, kemudian dikurangi yang dijual yang mendapatkan 90.000. Nah, kalau P menggunakan metode equity ya, bagaimana kalau P mencatatnya menggunakan metode cost, maka jurnal yang tadi tetap sama berlaku. Kemudian ya, selain itu P membuat jurnal untuk mengakui income S tahun 2015 ya. Yang tidak diakuinya ya. Kalau P menggunakan metode cost kan P memang tidak mengakui atau tidak membuat jurnal ketika S melaporkan laba ya. Hanya saja ya kalau kemudian ya saham yang dimiliki, sahamnya S yang dimiliki dijual sampai dengan dia tidak lagi sebagai pengendali ya, maka untuk ya penjelasannya di sini. Ya, jadi begini ya. Jadi ya kalau seperti itu ya, penjualan tersebut diperlakukan sebagai transaksi ya, jadi ya kalau ya sahamnya dijual ya tadinya sebagai pengendali kemudian dijual sekarang tidak lagi menjadi pengendali ya. Maka nilai tercatat investasi seharusnya mencerminkan metode ekuitas ya. Jadi meskipun ya dia tidak menggunakan metode ekuitas ya, dia menggunakan metode cost, maka ketika saham-sahamnya dijual sampai kemudian tidak menjadi pemilik yang pengendali, maka ya perlakuannya, hitung-hitungannya seperti dia menggunakan ekuitas ya. Makanya hitung-hitungannya juga seperti ini ya. Hitung-hitungannya kalau dia menggunakan metode cost juga tetap seperti ini ya. Membuat jurnal yang sama juga seperti yang ini. Kemudian ditambah dia melakukan apa? Membuat penyesuaian ya. Atas apa? Atas bagian laba yang belum diakuinya ya. Nah, berarti ya di sini jurnalnya debit investment in S, kreditnya RE ya. Kenapa? Karena kan dia menjual di tahun berikutnya, di tahun 2016, sedangkan yang diakui adalah laba tahun 2015. Ini adalah jurnalnya atau penjualannya dilakukan di 1 Januari 2016. Maka kalau P menggunakan metode cost setelah membuat jurnal yang ini untuk menjual sahamnya, mengakui kerugian, kemudian dia melakukan penyesuaian atas laba S tahun lalu. Sehingga akun investmentnya akan saldonya ya saldo awal ya cost of investmentnya harga perolehan 225 ya, dikurangi 189 yang dijual ini kan
ya nilai yang dijual 189, kemudian ditambah dengan ya penyesuaian atas laba tahun lalu, sehingga saldonya menjadi 90.000 ya, sama dengan apabila dia menggunakan metode ekuitas. Nah, ini kan P membeli saham di 2015, sebagai pengendali, tahun berikutnya dijual. Bagaimana kalau membelinya di tahun 2013? Ya. Maka hitung-hitungan di sini ya, maka ya penyesuaiannya di sini ya, penyesuaiannya maka dilakukan untuk pengakuan income S untuk 2015, 14 dan 13 ya. Kalau dia menggunakan metode cost, sedangkan memperolehannya di tahun 2013, maka ya, penyesuaian yang di sini adalah untuk mengakui bagian laba ya dari mulai dia memperoleh pengendalian sampai dengan dijual. Ya, termasuk tentunya kalau ada S membagikan dividen, berarti investmentnya juga dikurangi, disesuaikan juga. Kalau ada laba diakui sebagai penambah investment, kalau ada dividen diakui sebagai pengurang investment. Ya. Untuk periode kapan? Ya mulai dari dia memperoleh memperoleh kendali sampai dengan dia kehilangan kendali. Ini kalau P menggunakan metode cost ya. Sedangkan kalau P menggunakan metode equity, jurnal ini nggak diperlukan karena kan sudah dilakukan tiap tahun ya, sudah diakui tiap tahun ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ya, penjualan saham tidak mengakibatkan hilangnya kendali, hanya berkurang persentasenya tapi masih di atas 50. Misal 1 Januari 2016 P membeli 70% saham S, nilainya 720 juta. Tunai ya. Nilai wajar S 92, nilai wajar aset neto S 960 juta. Nah, kemudian di sini nilai wajar kepenting NCI, nilai wajar non pengendali atau NCI 420 juta ya. Berarti nilai S ya pada tanggal itu nilainya 720 plus 420 ya. Sehingga ya 720 plus 420 ya, ini adalah nilai S, nilai wajar S dikurangi dengan nilai wajar aset netonya 960.000 mendapatkan goodwill. Itulah eksesnya ya. Apa goodwill apa? Goodwillnya ya. Kemudian di akhir tahun P menjual 10% sahamnya ke NCI dengan harga 130 juta. Dan di tanggal itu nilai tercatat aset neto S 1.070. 1 miliar 70 juta. Nah, bagaimana mencatatnya? Kita hitung ya berapa nilai wajar ya. Nilai wajar imbalan yang diterima ya langsung 130 juta ya. Ini adalah harga jual sahamnya 130 juta nilai harga jual investasi sahamnya. Nih. Kemudian dibandingkan dengan apa? Nilai buku investasi yang dijual ya. Menghitung nilai buku investasi yang dijual itu dari ini ya, aset neto ya. Aset neto per tanggal dijual ya di 1.070.000 1 miliar 70 juta ya. Ini nilai wajar aset netonya ditambah dengan apa? Unamortized X ditambah dengan goodwill. Ditambah dengan goodwill 180 juta ya. Kemudian ini adalah menjadi nilai pasar S berarti ya. Dikalikan dengan persentase yang dijual 10%. Jadi nilai carrying value yang dijual 125 juta, terjual dengan harga 130 juta, dia untung ya. Mendapatkan laba 5 juta. Nah, hanya saja ya,
dia akan menjualnya dari 70% dijual 10% menjadi 60%. Dalam hal ini dia tetap sebagai pengendali. Karena kendalinya tetap tidak hilang, maka tidak boleh diakui sebagai laba, tetapi diakui sebagai kenaikan ekuitas. Mencatatnya ya, terima cash 130 juta di debit, kemudian investment in S yang dikredit sebesar carrying value yang dijual 125 juta, kemudian keuntungannya dicatat sebagai kredit ke additional paid in capital. Nah, di contoh yang kedua ini masih yang sama ya, transaksinya sama ya. Hanya saja di sini beda keterangannya, yaitu di sini pada tanggal 1 Januari 2016 ketika P membeli saham S 70%, di sini nilai wajar NCI tidak diketahui ya. Kalau nilai wajar NCI tidak diketahui, maka ya untuk menghitung goodwill-nya kita menggunakan implied value ya. Nilai pasar S yaitu 700 juta dibagi 70%, yaitu 1 miliar ya. 1 miliar. Kemudian dikurangi dengan nilai pasar aset neto mendapatkan goodwill 40 juta. Kemudian dijual 10%, maka hitung-hitungannya ya. Carrying value-nya ya sekarang ya dihitung dari nilai wajar aset neto akhir pada tanggal tersebut 1.070 juta ditambah dengan goodwill-nya. Goodwill-nya sekarang hanya 40 juta. Kemudian dikalikan persentase yang dijual, mendapatkan 111 juta. Jadi carrying value yang dijual 111 juta, laku 130 juta. Dia untung 19 juta. 19 juta ya dicatatnya ya sebagai ya, additional menambah equity ya, dikreditkan ke additional paid in capital ya, 19 juta. Nah, tadi transaksi penjualan. Sekarang transaksi pembelian. Pembelian di sini pembeliannya yang dibahas adalah yang tidak berpengaruh ke kendali ya. Hanya sudah punya 70%, beli lagi, menambah lagi, tetapi statusnya ya nggak berubah, tetap sebagai pengendali. 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S dengan harga 720 juta. Nilai wajar aset neto yang diidentifikasi 60. Nah, nilai wajar NCI diketahui ya 420.000. Kemudian goodwill-nya 180.000. Kemudian akhir tahun P membeli lagi. Ya, kalau sekarang kasusnya membeli lagi. 10% saham S dengan harga 170.000. Nilai tercatat aset neto 1.170.000. Ya. Coba kita lihat perhitungannya ya. Aset neto dari 960 juta naik ke akhir tahun 1.070.000. Naiknya berapa? 110.000. Ya, ini adalah kenaikan aset neto S keseluruhannya. Sehingga untuk NCI sendiri kenaikannya berapa? Ya 30%-nya. Ya. Naiknya 33.000. Nah,
P kan tadinya P sudah punya pengendalian, kalau hanya nambah lagi saham, nambah beli sahamnya S lagi, maka tidak ada penyesuaian atas goodwill, tidak dihitung ulang. Kemudian hitungan laba ruginya gimana ya? Hitungan laba ruginya dari NCI 1 Januari. 1 Januari 420.000 dari mana nih? NCI-nya 420 berarti dihitung dari ini ya. NCI-nya 420.000. Ya, sudah diketahui di sini ya, diinformasikan ya. Nilai wajar NCI 420.000 ya. Per 1 Januari. Jadi NCI 1 Januari 420.000 dari harga wajar tanggal tersebut. Ya. Kemudian selama 2016 mengalami kenaikan berapa? 33.000. Nilainya carrying value-nya menjadi 453.000. Kemudian dibeli oleh P 10% ya, 10% saham totalnya ya. Berarti 10% dibagi 30% kali 453. Nilai yang dibeli ya, carrying value yang dibeli 151.000. Kemudian nilai wajar yang diberikan 170. Ya. Jadi dibeli dengan harga 170, padahal carrying value-nya 151. Maka P mengalami kerugian 19.000. Ya. Maka jurnalnya ya cash dibayarkan 170.000, investment in S dicatat sebesar carrying value yang diperoleh 151.000. Selisihnya adalah kerugian, debitnya tetapi bukan sebagai loss tapi sebagai debit ke additional paid-in capital, sebagai pengurang equity ya, pengurang additional paid-in capital. Ya. Kemudian contoh berikutnya ya, ini pendahuluannya sama, P membeli 70% S. Tetapi di sini ya nilai NCI awal nggak diketahui ya, maka menggunakan implied value ya. Kemudian menghasilkan goodwill 40.000. Kemudian saat akhir tahun P beli lagi 10% ya, dengan harga 100, sekarang 120. Nilai aset neto tercatat ya, nilai tercatat aset neto 1.070.000. Aset neto S naik dari 90 ke 1.070.000, naiknya 110.000. Kemudian NCI 30% kenaikannya 33.000. Kemudian untuk nilai NCI 1 Januari ini dihitung dari ya implied value-nya ya. Implied value-nya kan 1 juta ya. NCI 30% kali 30% berarti 300.000. Ini per awal tahun, kemudian ditambah kenaikan selama tahun tersebut 33.000, nilainya menjadi 333.000. Dan dibeli oleh P sepertiganya, ya, 10/30. Yang dibeli carrying value-nya 111.000, kemudian dibayar seharga 120, ya. Maka dia rugi, P rugi 9.000. Jurnalnya debit investment in S sebesar carrying value yang diperoleh 100 juta, dibayarkan cash 120, kemudian selisihnya sebagai pengurang ekuitas ya, debitkan ke additional paid-in capital. Ya. Kemudian
dim disposal ya. Dim disposal itu adalah ya turunnya persentase kepemilikan karena anak perusahaan menerbitkan saham baru ya. Seolah-olah dia menjual saham ya. Tapi sebenarnya dia nggak menjual saham ya. Persentase kepemilikannya turun, tetapi dia sebenarnya nggak menjual saham ya. Kenapa turun? Karena ya menerbitkan saham baru ya, sehingga jumlah saham beredarnya bertambah, sehingga persentase kepemilikannya P menjadi turun ya. Yang seperti ini diistilahkan dim disposal ya. Contohnya ya, P memiliki 600.000 lembar saham ya dari 1 juta lembar saham S, berarti kepemilikannya P 60%. Nilai tercatat net aset S 120.000 ya, kemudian goodwill ya. Goodwill 15.000. Tetapi di sini goodwillnya yang dimaksud ini adalah goodwillnya yang menjadi bagian ya, goodwillnya yang apa? Yang menjadi bagiannya P ya. Ya, goodwill yang untuk 60%-nya ya. 60% goodwill nilainya 10.000. S menerbitkan 500.000 lembar saham baru ya kepada ya dengan harga 80.000. Nah, sekarang ya jumlah sahamnya menjadi berapa? Awalnya 1 juta ya, terbit lagi 500.000. Total menjadi 1.500.000 ya. Sehingga 500.000 lembar ini dikatakan sebagai sepertiga ya, yaitu 500 dibagi 1.500 ya. Maksudnya itu ya. Sepertiganya ya. Dari jumlah yang baru ya, dari jumlah saham beredar yang baru. Akibatnya kepemilikan P sekarang menjadi turun persentasenya ya. Menjadi berapa? Menjadi 600 lembar per 1.500 ya, yaitu 40% ya. Kemudian ya net aset setelah penjualan saham baru menjadi berapa ya? Nilai tercatatnya 120.000 yang awal ya. Ya, nilai kemudian ditambah dengan aset yang hasil penjualan ya, dari penjualan saham mendapat uang 80.000, berarti bertambah, net asetnya bertambah sehingga menjadi 200.000. Kemudian kita hitung ya nilai kepemilikan P di S sebelum dulu ya, sebelum S menerbitkan saham ya. Sebelum S menerbitkan saham ya, kepemilikan P nilainya 60% dari ekuitas S ya. Ekuitas S dari nilai pasar S ya. Nilai S adalah net aset 120.000 ya. Jadi 120.000 kali 60% ya. 80.000. Ditambah dengan goodwill yang jatahnya P ya. Goodwill yang 60% itu nilainya 15.000. Maksudnya begitu ya. Jadi ini goodwillnya sudah yang untuk 60%. Ini 62 ya. 60% kali 120.000 berarti berapa? 72.000 ya. Ditambah 15 menjadi 87.000. Ya. Ini nilai kepemilikan P sebelum S menerbitkan saham baru. Nah, setelah S menerbitkan saham baru, ya, net asetnya sekarang 120 bertambah 80.000 hasil penjualan saham baru. 200.000, kemudian persentasenya P sekarang turun menjadi 40. Ya, 40 kali 200.000 yaitu 80.000. Ditambah dengan goodwill-nya ya. Goodwill-nya berarti sekarang 15.000 kan untuk 60%
ya. Berarti kalau sekarang 40% ya 40 per 60 kali 15.000. Itu 10.000 ya. Sehingga nilainya untuk kepemilikan P di S setelah S menerbitkan saham menjadi 90.000. Nah, berarti ada malah naik ya, nilai investasinya malah naik 3.000. Maka P kan nggak ngapa-ngapain sebenarnya ya, tetapi dengan adanya S menerbitkan saham baru 500.000 lembar, maka nilai investment in S bertambah 3.000. Maka diakui sebagai kreditnya ke gain on disposal of investment. Ya. Ini diakui sebagai gain on disposal. Ya. Padahal dia tidak menjual ya. Diistilahkan dengan apa? Dim disposal. Maka digunakan akunnya gain on disposal of investment. Nah ini karena mengapa mengakui gain? Karena dia tadinya 60% punya kendali menjadi 40% tidak punya kendali, maka diakui sebagai gain. Nah, bagaimana kalau turunnya dari 60 menjadi 55%, ya tidak sampai hilang kendali, maka tidak diakui sebagai gain, tetapi sebagai pengurang equity ya, sebagai penambah equity saja. Ditambahkan ke additional paid in capital. Kreditnya additional paid in capital. Ya, kita lihat contoh yang berikutnya ya. Perubahan kepemilikan P karena S menerbitkan tambahan saham yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Ya, misalnya ya 1 Januari 2015 P membeli 14.000 lembar saham S ya. 70% ya. Berarti 100%-nya adalah 20.000 lembar. Parnya 10 dibeli dengan harga 210.000. Ekuitas S berupa common stock 200.000, additional paid in capital 30.000, RE 50.000, totalnya 280.000. Kemudian kita hitung implied value-nya ya 210 dibagi 70% ya 300.000. Kemudian nilai ekuitas S nilainya sebesar 28 ya 200 tambah 30 tambah 50 280.000. Kemudian ada ekses 20.000 dialokasikan ke tanah. Kemudian di tahun tersebut net income S 70.000 dan tidak membagi dividen ya. Maka P kalau menggunakan metode equity ya berarti debit investment S seperti 49.000 ya itu kali 70%. Kreditnya income from S. Maka saldo investment in S menjadi berapa? Menjadi 210 tambah 49 menjadi 259.000. Nah, 1 Januari 2016 P membeli 4.000 lembar saham S langsung dari S ya dengan harga 22 per lembar. Maka mencatatnya bagaimana? Mencatatnya ya debit investment in S, credit cash ya 88.000 yaitu 4.000 kali 22. Nah, akibatnya ya persentase kepemilikannya berubah ya. Tadinya 70 menjadi 75. 75 dari mana? Yaitu ya tadinya kan memiliki 14 lembar, 14.000 bertambah 4.000 dibeli lagi 4.000 menjadi 18.000. Kemudian total yang beredar tadinya 20 sekarang menjadi 24 ya bertambah 4.000. Karena P membeli ke S langsung ya, bukan di bursa. Kemudian P akan menghitung ya penambahan additional PIC-nya.
Caranya diperhatikan ya. Bagian kepemilikan P sebelum penambahan saham ya. 259 ya. Jadi 259 adalah saldo investment in S ya sebelum penambahan saham. Kemudian setelah membeli saham ya, kepemilikannya sekarang 75% ya. Nilai yang dimiliki berapa nilainya? Nilainya sebesar ya 300.000 adalah nilai ya implied value-nya ya. Ya, nilai S di 1 Januari 2015 nilainya 300.000. Jadi nilai S 300.000 di awal tahun tambah income, net income 70.000 ya. Ini adalah net income. Kemudian ditambah dengan uang hasil penjualan saham baru 88.000 ya. Ini adalah nilai S ya. Di tanggal penjualan saham tambahan. Di nilai S di tanggal 1 Januari 2016. Kemudian ya bagiannya P 75% ya dikalikan 75% yaitu 343.500. Jadi ya sebelumnya nilainya 259.000 ya. Kemudian setelah membeli baru 500 ya ada kenaikan berapa 84.500. Jadi ada kenaikan investasinya ya, kenaikan carrying value investment in S 84. Kemudian P membayar dengan harga berapa 88.000. Jadi dia rugi ya, dia bayar dengan harga 88 untuk mendapatkan investasi dengan nilai 84.500. Ruginya 3.500 ya. Tetapi karena tidak mengakibatkan pengendaliannya berubah, maka dicatatnya sebagai penurunan equity. Maka jurnalnya ya yaitu investment in S dikurangi ya, dikredit 3.500, additional DIC-nya di debit ya. Nah jurnal yang kedua ini bisa digabung dengan yang sebelumnya ya, menjadi satu jurnal bisa ya. Atau dipisah begini juga bisa. Kemudian tambahan saham dibeli semua oleh MCI ya. 1 Januari ya. 1 Januari 2016 S menerbitkan tambahan 4.000 lembar saham dibeli semuanya oleh MCI dengan harga 22 per lembar ya. Persentase kepemilikan P ya tadinya 70% ya turun menjadi 58 ya. Yaitu tadinya dia punya 14.000 kan ya. Ya sekarang juga masih 14.000 ya enggak berubah. Hanya saja sebelum awalnya jumlah yang beredar 20.000, sekarang nambah 4.000 jadi 24.000. Maka kepemilikannya sekarang menjadi 58,33. Ya. Kemudian hitung-hitungannya gimana untung ruginya. Ya. Kita bandingkan ya sebelum penerbitan saham baru nilai investment in S 5259. Kemudian setelah ada tambahan saham S ya. Sekarang ya investment in S nilainya dari persentase yang baru 58,33% dikalikan dengan nilai S ya. Nilai S itu ya 300.000 adalah nilai di awal
diakui awal tahun akuisisi ya 300.000 tambah net income tahun tersebut tambah ya hasil penjualan saham baru dikalikan dengan bagian nyampe 58%. Jadi nilainya 267.167 ya. Jadi sebelumnya 259 menjadi 267 berarti malah naik ya. Maka kenaikannya debit investment in S, kreditnya additional paid in capital. Ya. Tidak diakui sebagai laba karena ya, di sini turun dari 70% kepemilikannya menjadi 58%, tetapi masih sama-sama menjadi pengendali ya, sehingga ya tidak mengakui loss atau gain atau loss. Ya, kalau ada gain atau loss menjadi penambah atau pengurang equity. Baik ya, kita sampai sini dulu. Kita akan break dulu ya. Ini yang terakhir sekali adalah transaksi saham Trisuri ya. Nanti ya, 15 menit atau 20 menit lagi. Baik ya, kita break sholat dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya. Jadi perusahaan anak membeli sebagian saham yang beredar ya. Mengakibatkan apa? Nilai ekuitas anak turun ya. Karena saham Trisuri itu kan menjadi pengurang ekuitas. Demikian juga jumlah saham yang beredar juga akan berkurang. Nah, kalau ya perolehan saham Trisuri tersebut harganya sama dengan nilai tercatatnya atau book value-nya atau carrying value-nya, maka tidak ada perubahan bagian induk atas ekuitas anak. Ya. Nilai investment in S-nya tetap, ya. Meskipun persentase kepemilikannya menjadi bertambah berarti ya. Tetapi kalau saham Trisuri tersebut dibelinya ya di atas atau di bawah nilai tercatatnya, maka investment in S-nya mengalami perubahan. Ya, kita lihat. Per 3 Desember 2015, S sahamnya dimiliki 80% oleh P. Ya. S memiliki 10.000 saham yang beredar. 1 Januari 2016, S membeli kembali sahamnya 400 lembar. Yang dibeli adalah saham yang dipegang oleh NCI. Kita akan lihat ya. Jadi awalnya ya sebelum dilakukan pembelian Trisuri stock oleh S ya, capital stocknya ya total 100.000 nilainya ya, yaitu par 10 dikalikan 10.000 yang beredar. RE-nya 100.000 juga ya, total equity 200.000. Total equity 200.000, persentase kepemilikan P 80% atau 4/5. Sehingga ya bagian P atas ekuitas S ya sebesar 160.000 ya, atau investment in S nilainya 160.000. 80% dari equity S 200.000. Kemudian ya skenario pertama, S membeli saham yang beredar ya 400 lembar saham yang beredar ya dibeli menjadi Trisuri stock dengan harga 20 ya. Nah, harga 20 ini sama dengan carrying value per lembarnya ya. Yaitu carrying value ini kan total equity S 200.000 ya. 200.000 berapa lembar yang beredar? 10.000 ya. 200.000 dibagi 10.000 mendapatkan
nilai 20 per lembar saham. Ya. Jadi nilai buku saham $20 per lembar. Nah, sekarang S membeli saham yang beredar, sahamnya sendiri yang di NCI ya dibeli dengan harga 20 per lembar ya, sebanyak 400 lembar ya. Maka ya capital stock, ingat ya capital stock tetap ya. RE juga tetap ya, totalnya 200.000. Nah, sekarang treasury stock itu dimunculkan di akun tersendiri, namanya akun treasury stock ya, at cost-nya ya. 20 kali 400 8.000. Nah, treasury stock ini nanti sebagai pengurang equity ya. Berarti RE-nya 200 dikurangi 200.000 dikurang 8.000, total equity menjadi 192.000. Pemilikan P sekarang ini persentasenya adalah 8.000 lembar ya, kan dia punya 80% ya, dari 100.000 berarti 8.000. 8.000 dibagi yang beredar sekarang 10.000 dikurang 400 yaitu 9.600 ya. 8.000 dibagi 9.600 ya, sekian persen ya, atau kalau dalam pecahan ya 5/6. Nah, 5/6 kali 192.000 nilainya 160.000 ya. Maka nilainya sama dengan sebelumnya 160.000. Sehingga ya nilai investment in S-nya tetap 160.000, tidak perlu disesuaikan. Nah, sekarang skenario kedua ya. S membeli saham treasury dengan harga di atas book value-nya ya, yaitu $30 per lembar ya. Maka ya treasury stock nilainya 30 kali 400 12.000. Maka nilai equity-nya S sekarang 200 minus 12.000 188.000. Dikalikan persentasenya P yang sekarang menjadi 5/6. Nilainya nilai bagian P atas ekuitas S 156.667 atau investment in S nilainya menjadi 156.667 ya, turun ya dari yang sebelumnya 160. Nah, skenario ketiga, S membeli sahamnya dengan harga 15 ya, maka treasury stock-nya 15 kali 400 yaitu 6.000. Maka nilai equity 194.000 dikalikan persentase kepemilikannya P yang baru, maka bagian P ini 161 ya, mengalami kenaikan ya, dari yang sebelumnya. Maka ya apabila S membeli saham treasury-nya dengan harga 20 per lembar, tidak ada jurnal yang dibuat oleh P karena nilai investment in-nya tidak berubah. Nah, kedua, kalau S membeli saham treasury dengan harga 30 per lembar, ya, nilai investment in S-nya menjadi turun ya, dari 160 menjadi 156, turun 3.000. 333. Maka P melakukan penyesuaian di bukunya P ya, di bukunya P dibuat jurnal investment in S kredit 3.333, debitnya ke additional paid in capital ya. Skenario ketiga ya, maka investment in S-nya bertambah ya, P akan membuat jurnal ya, mendebut investment in S, mengkredit additional paid in capital sebesar kenaikannya 1.667 ya. Ya, demikian ya materi perubahan kepemilikan saham ya. Selanjutnya ya kita akan melihat latihan-latihannya seperti apa. Latihan-latihannya
Latihan-latihannya di workbook AKL bab 7 untuk soal kasus nomor 10, nomor 2, nomor 7, dan UAS tahun lalu soal 3.1 dan 3.3. Ya. Kita lihat seperti apa nomor kasus 2, 7, 10. Ya, kasus 2-nya ini ya. Soal 2 ya. P membeli 420.000 lembar saham untuk memperoleh 70% kepemilikan S di tanggal 3 Januari 2017. Bayar 980.000. Ekuitas S-nya berupa saham biasa 1,2 juta, saldo laba 100.000. Nilai par 2.000. Kemudian pada akhir tahun S menerbitkan tambahan 150.000 lembar saham baru dengan harga 2.400, net income tahun tersebut 150.000, kemudian dividen yang dibagi 60.000. Ya. Hitunglah persentase pemilikan P apabila P membeli semua saham baru. Ya. Dua jurnal yang harus dicatat oleh P. Ya. Yang kedua, P tidak membeli saham. Yang ketiga, P membeli sesuai dengan persentase kepemilikannya, ya, menggunakan hak membeli terlebih dahulu untuk menjaga kepemilikannya. Artinya yang ketiga ini P membeli saham baru sebesar 70%, ya, sehingga persentasenya tidak berubah. Nah, itu yang nomor 2, kemudian nomor 7-nya. Oh, ini latihan apa khusus ya? Kemudian yang nomor 7, nih, P membeli 420 lembar saham, kemudian 2 di buku P membeli tambahan ya, membeli 100.000 saham beredar, kemudian kalau menjual. Ya, itu nomor 7, kemudian nomor 10-nya P punya 60%. Kemudian diminta menghitung ya. P menjual 120.000 lembar ya. Hitung laba atau rugi ya. Baik. Kemudian yang ditambah dengan soal UAS-nya ya. Baik, demikian ya untuk pertemuan hari ini ya. Sudah berakhir ya. Dan akan kita tutup dengan pantun-pantun. Silakan. Siapa yang sudah menyiapkan pantun penutup? Izin, Pak. Silakan, Mas. Ke Bekasi naik taksi, pergi pagi pulang pagi. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat hingga nanti. Terima kasih, Pak. Sama. Ke depan siap-siap kuis berarti ya. Kuisnya berarti materi yang bab 7 ya, materi perubahan kepemilikan dan ya yang materi terakhir ya. Silakan kita closing.